Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya nggak upload video. Kira-kira sekitar 10 bulan dari terakhir kali upload video. Ya baru kali ini lagi saya ada kesempatan untuk upload karena baru ada ide yang bisa saya lakukan untuk channel ini. Kali ini kita akan bahas tentang Arduino. Mungkin kita bisa sedikit bingung ketika bicara tentang Arduino karena Arduino itu ada banyak jenisnya. Ada Arduino Uno, ada Arduino Mega, ada Arduino Pro Mini, ada Arduino Nano, ada Arduino Pro Micro, dan banyak lagi jenis-jenis Arduino yang kita bisa temukan di pasaran. Tapi sebenarnya apa sih Arduino itu? Arduino itu sendiri sebenarnya nama sebuah perusahaan open source yang bekerja di bidang hardware dan software, yang dia menciptakan sebuah interface yang fungsinya adalah untuk memprogram IC yang ada pada Arduino ini. Nah, ini IC Atmel Atmega 328P. Ini di Arduino Uno, kemudian di Arduino Mega ada lagi berbeda. Untuk di Arduino Pro Micro juga ada lagi, dia berbeda. Kemudian untuk di Arduino Nano dan Arduino Pro Mini sebenarnya dia sama dengan yang ini. Cuma bedanya dia adalah versi dari SMD-nya. Nah, sebenarnya Arduino sendiri memudahkan kita untuk memprogram IC FVR ya di sini ya, untuk dengan lebih mudah. Nah, kalau untuk penjelasan lebih lengkapnya teman-teman bisa temukan di internet, banyak banget penjelasannya. Kali ini kita akan sedikit mencoba tutorial atau mencoba mempraktekkan hal sederhana dengan menggunakan Arduino, yaitu kita akan coba membuat blinking LED. Apa itu blinking LED? Yaitu LED yang berkedip-kedip. Nah, itu kita akan coba untuk tutorial kali ini. Nah, dari sekian banyak board Arduino, yang paling umum digunakan adalah board Arduino Uno. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk tutorial, untuk mengerjakan project-project, dan yang paling banyak tutorialnya kalau teman-teman cari itu tentang Arduino Uno. Bisa banyak teman-teman temukan di internet, di YouTube juga banyak, dan banyak juga yang tutorial berbayar maupun gratis. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan saudaranya yang lebih kecil, yaitu Arduino Nano. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman bisa lihat, IC yang digunakan di Arduino Uno itu, Arduino Nano itu sebenarnya sama dengan IC yang digunakan di Arduino Uno. Nah, sama-sama Atmel Atmega 328. Nah, bedanya yang di sini adalah versi DIP-nya dan di sini yang versi SMD-nya. Nah, yang ini IC-nya kecil ini. Nah, kita perhatikan kalau di sini kita harus perhatikan bahwa yang namanya board Arduino itu dia punya pin outnya macam-macam. Ini 1 sampai 13 ini pin digital, kemudian ada A0 sampai A5 ini pin analog, kemudian ada pin powernya, ada pin reset, di sini juga ada pin groundnya 1. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan karena IC-nya sama, jadi untuk Arduino Nano ini relatif sama. Kita bisa perhatikan di sini ada A0 sampai A6 dan A7. Mungkin di sini cuma ada sampai A5 ya. Kemudian di sini kita perhatikan juga ada pin digitalnya, digital D0. Kemudian kita bisa perhatikan juga ada pin digitalnya sama juga. Nah, enaknya ketika kita menggunakan Arduino Nano, sebenarnya kita bisa menggunakan penomoran pinout yang sama dengan Arduino Uno. Nah, untuk
skema untuk pin outnya teman-teman bisa temukan banyak sekali di internet yang membahas tentang pin out Arduino Nano. Nah, untuk tutorial atau percobaan kali ini kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama adalah pastinya Arduino Nano itu sendiri sebagai core-nya. Kemudian kita butuh breadboard atau orang nyebut juga protoboard. Kita cuma butuh satu. Ini ada beberapa macam ukuran. Kita pakai yang paling kecil aja. Nah, kalau teman-teman punya salah satu dari 3 ini, bebas teman-teman boleh pakai yang mana, karena sebenarnya sama saja. Kemudian selanjutnya kita butuh resistor. Kemudian LED atau light emitting diode. Nah, kita perhatikan nanti kita harus tahu juga bahwa di sini ada anoda, ada katoda. Ini nanti kita konekkan atau kita hubungkan ke bagian positif dan ini ke bagian yang negatif. Kemudian kita butuh kabel USB. Nah, ini udah terhubung dengan komputer. Nah, karena kita harus perhatikan juga Arduino Nano yang kita punya itu menggunakan mini USB, sedangkan kabel USB yang saya punya kali ini menggunakan micro USB, maka saya menggunakan konverternya. Nah, kalau teman-teman beli, mungkin Arduino Nano biasanya udah punya juga yang namanya kabel USB yang konektornya mini USB seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya kabel itu, teman-teman nggak usah juga pakai konverter dan kabel USB ini. Dan yang terakhir kita juga butuh jumper. Nah, ada jumper yang seperti ini, namanya jumper male to male, karena ujungnya memiliki 2 colokan di ujung-ujungnya. Nah, kita juga bisa gunakan jumper yang seperti ini. Ini jumper yang sebenarnya kabel biasa, kabel solid core. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman yang bikin seperti ini, teman-teman bisa cukup beli kabel-kabel yang isinya tunggal, terus teman-teman potong dan rapihkan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini memang didesain untuk digunakan di breadboard. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu, bisa gunakan yang ini atau yang ini. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan gunakan yang ini karena breadboard kita nanti akan terlihat lebih rapi. Nah, mari kita mulai merakit komponennya. Yang pertama kita pasangkan dulu Arduino Nano-nya ke breadboard. Seperti ini. Nah, kita perhatikan di breadboard ini ada bus positif, bus negatif. Di sini juga sama. Ini belum terhubung ya. Nah, teman-teman kalau ingin menggunakan bus ini, sebenarnya ini opsional, teman-teman nggak perlu. Cuma untuk bikin sirkuit kita lebih enak, nah nanti kita pasangkan pin JND dan pin 5 volt ini ke salah satu dari bus yang atas dan yang bawah ini. Nah, kira-kira koneksi yang kita buat seperti ini. Kita perhatikan pin JND atau ground kita pasangkan dengan bus yang negatif, kemudian pin 5 volt kita pasangkan dengan yang bus yang positif, kemudian kita pasang jumper juga agar tersambung dengan bus yang di atas. Nah, jadi bus yang bawah dan yang atas sudah memiliki posisi atau nilai yang sama. Pada langkah selanjutnya kita pasangkan LED ini. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan coba menggunakan pin 3 atau D3. Nah, cara menggunakannya adalah kita pasangkan anodanya atau sisi positif dari LED-nya ke pin D3, kemudian kita sambungkan pin negatif ini ke sisi ground. Nah, tapi kita perlu
ingat terlebih dahulu kenapa kita menggunakan resistor ini. Nah, resistornya nanti akan kita gunakan untuk sebagai current limiting resistor karena LED ini hanya butuh 2,7 sampai 3 volt untuk menyala, sedangkan pin digital dari Arduino itu mengeluarkan output sekitar 5 volt. Nah, kalau kita langsung pasangkan dia dari pin digitalnya ke ground, maka LED ini akan terbakar karena voltase yang dilewatkan atau harus dilewatkan ke LED ini terlalu besar. Nah, oleh karena itu caranya kita pasang terlebih dahulu sisi anodanya, kemudian kita pasangkan kepada pin yang kosong di breadboard. Maaf, kira-kira seperti ini. Kita bengkokkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita pasang di D3, kemudian kita pasang di pin yang kosong. Nah, kita lihat sisi katodanya di pin kosong, jadi dia tidak terhubung ke sisi manapun dari board Arduino-nya. Nah, selanjutnya kita pasangkan resistor ini dari sisi katoda si LED ke bus ground yang sudah kita pasangkan di breadboard. Sebenarnya kita bisa langsung pasangkan ke groundnya, cuma nanti tampilannya nggak akan rapi gitu, tidak akan rapi. Kita bisa seperti ini. Ini sama aja dengan yang tadi, tapi karena saya ingin lebih rapi, maka saya pasangkan ke sisi ground. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita pasangkan converter ini. Nah, kalau tadi seperti yang sudah sebutkan, kalau teman-teman punya kabel yang USB to mini USB, teman-teman nggak perlu lagi pakai converter ini. Saya pakai converter ini karena saya hanya punya micro USB seperti ini. Nah, kita pasangkan. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke komputer untuk pengkodeannya. Nah, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membuka IDE dari Arduino atau Arduino IDE yang akan kita gunakan untuk memprogram board Arduino-nya. Nah, ini adalah bentuk dasar program Arduino. Di bagian sini ada fungsi setup dan ada fungsi loop. Fungsi setup itu kita gunakan untuk menginisialisasi sesuatu yang akan dieksekusi oleh board kita pertama kali ketika ia terhubung dengan listrik atau ketika dia menyala. Kemudian di fungsi loop ini adalah fungsi yang akan terus-menerus dieksekusi oleh board kita selama dia menyala. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginisialisasi terlebih dahulu pin yang akan kita gunakan sebagai pin LED yang nantinya akan berkedip. Nah, karena kita menggunakan pin D3 atau pin 3, kita akan inisialisasikan seperti ini, integer pin, misalkan kita berikan namanya pin, kemudian kita inisialisasikan dengan nilai 3, karena dia pin nomor 3 atau D3 atau digital 3. Selanjutnya di fungsi ini, di fungsi setup, kita atur pin 3 tersebut menjadi pin output. Seperti ini caranya, pin mode, pin, kita panggil pinnya yang sudah kita deklarasikan, kemudian kita jadikan pin tersebut sebagai output. Seperti ini. Nah, dengan begini, maka pin 3 sudah terdeklarasi sebagai pin output. Nah, selanjutnya kita program aksi yang akan dilakukan oleh board yang kita telah program. Nah, kita ingin men-setting nilai dia 1 atau
nilai menyala. Caranya begini, kita menggunakan fungsi digital write, kemudian kita gunakan pin ya, pin, kemudian kita setting nilainya high karena kita ingin membuat dia menjadi bernilai tinggi atau bernilai 1 atau bernilai menyala. Kemudian kita setting waktu delay dia menyala atau berapa lama dia ingin menyala. Kita gunakan fungsi delay. Misalkan kita ingin menyalakan 1 detik. 1 detik itu sama dengan 1000 milisecond. Nah, segini. Kemudian kita ingin matikan digital write. Nah, untuk mematikannya kita menggunakan nilai yang berseberangan dengan nilai high, yaitu nilai low atau nilai 0 sebenarnya, atau nilai mati. Nah, kemudian kita nyalakan, kita panggil kembali fungsi delay sekitar 1 detik atau 1000 milisecond. Seperti ini. Kira-kira program yang kita akan menggunakan seperti ini. Ini kita hapus saja karena ini cuma komen. Saya anggap teman-teman di sini mengerti tentang pemrograman dengan bahasa C++ karena Arduino ini menggunakan bahasa C++. Ini adalah salah satu cara untuk mendeklarasikan pin atau mendeklarasikan pinout yang akan kita gunakan. Ada cara lain untuk melakukan ini. Kita menggunakan cara define. Misalkan define pin 3. Ini sebenarnya mirip dengan di bahasa pemrograman C. Kita bisa dengan ini. Ini sebenarnya mirip dengan define, itu mirip dengan const integer pin. Nah, itu seperti itu mirip. Nah, kali ini kita gunakan seperti ini, atau teman-teman juga bisa langsung dengan menggunakan cara seperti ini. Misalkan kita nggak mau deklarasikan pinnya berapa, langsung aja kita pakai di sini, misalkan pin 3, kemudian di sini juga pin 3 itu sama aja. Cuma kenapa kita pakai cara seperti ini? Ini caranya akan memudahkan kita kalau sewaktu-waktu nanti kita ingin mengganti kode pin kita yang ingin kita gunakan. Misalkan kita ingin ganti jadi D4, D5, D6, kita tinggal ganti di sini di bagian ini. Nah, itu lebih mudah daripada kita harus ganti satu persatu di bagian ini, bagian ini, dan bagian ini. Itu akan memakan waktu yang lebih lama. Kemudian di bagian sini ada high dan ada low. Nah, sebenarnya high itu adalah bawaan dari library Arduino. High itu nilainya sama dengan 1. Kemudian low itu nilainya 0. Nah, kita bisa memprogram dengan seperti ini, high atau low. Atau kita ingin di 1 atau 0, itu sifatnya sama saja. Nah, kali ini kita menggunakan standar seperti ini aja. Nah, selanjutnya kita coba verify kodenya. Oh iya, kita harus save dulu. Misalkan kita save namanya blink LED misalkan. Nah, ini sedang proses compiling. Oke. Nah, sudah selesai. Kemudian yang penting selanjutnya kita memilih board apa dan port mana yang kita gunakan. Ini karena saya sebelumnya mencoba memprogram board Arduino Leonardo, jadi di sini dia memilih Arduino Leonardo. Nah, karena kita menggunakan Arduino Nano, maka kita pilih Arduino Nano. Kemudian prosesornya kita pilih output loader. Nah, selanjutnya kita pilih port yang kita gunakan di port 5. Kemudian kita coba upload kodenya. Nah, ini sedang proses penguploadan kode. Penguploadan kodenya sudah selesai. Nah, penguploadan kodenya sudah kita lakukan.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini LED-nya berkedap-kedip ya. Nah, ini maaf LED-nya agak kurang terang. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil mengupload kode ke board Arduino ini. Nah, teman-teman bisa coba caranya di rumah. Ini gampang sekali, ini adalah basicnya. Nah, untuk pinout dari Arduino Nano ini teman-teman bisa temukan banyak di internet. Nah, saya juga sisipkan salah satu gambar yang bagus yang saya temukan di internet. Teman-teman bisa pelajari di sana. Ya segitu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan dibagikan. Kemudian subscribe juga. Kemudian doakan supaya saya rajin untuk upload video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.